Halo, para juara, selamat datang kembali di channel Champ Nusantara, tempat lahirnya para juara. Pernahkah kamu merasakan sensasi yang sangat akrab di era modern ini, seperti sedang menekan pedal gas sampai habis, tapi banmu selip, jantung berdebar kencang, napas pendek, pikiranmu melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran berikutnya. Kamu tahu kamu harus bergerak, tapi rasa panik dan tergesa-gesa itu justru membuatmu kaku dan tidak efektif. Jika kamu pernah merasakan itu, kamu tidak sendirian. Kita terjebak dalam siklus yang merusak. Semakin banyak yang harus kita lakukan, semakin cepat kita bergerak. Ironisnya, semakin cepat frekuensi hidup kita berputar, semakin buruk kualitas keputusan kita, dan semakin besar kemungkinan kita membuat kesalahan yang justru memperlambat kita. Kita mengira kecepatan adalah solusi, padahal ia adalah akar masalah saat panik. Mengapa kita panik dan tergesa-gesa? Karena otak kita salah membaca sinyal. Ia mengira deadline yang ketat atau daftar tugas yang menumpuk adalah ancaman fisik yang membutuhkan respons fight or flight. Akibatnya, kita kehilangan akses ke pikiran logis dan kemampuan untuk memprioritaskan. Kita menjadi reaktif, bukan proaktif. Tapi ada kabar baik, kamu bisa memutus siklus ini. Kamu bisa menjadi kapten kapalmu sendiri di tengah badai kepanikan. Kekuatan untuk melambat selalu ada dalam dirimu. Melambat saat panik bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi tertinggi untuk mendapatkan kejelasan, memulihkan kendali, dan kembali menjadi efektif. Mari kita bahas teknik 5 menit untuk segera menurunkan frekuensi panikmu dan menguasai momen ini. Ini adalah framework yang bisa kamu gunakan setiap kali kamu merasa tergesa-gesa dan stres mulai menekan. Ini adalah cara untuk membawa ketenangan ke dalam kekacauan harianmu. Menit pertama, pahami ilusi urgensi, the speed trap. Pertama, kamu harus sadar bahwa sebagian besar urgensi yang kamu rasakan adalah buatan, bukan ancaman nyata. 1. Lakukan urgency audit. Ambil napas dalam-dalam. Tanyakan, apakah ini benar-benar situasi hidup atau mati? Atau ini hanya deadline yang kubuat sendiri? 2. Hentikan autopilot. Identifikasi satu kegiatan yang biasa kamu lakukan sambil tergesa-gesa. Misalnya, berjalan kaki atau mengetik. Lakukan kegiatan itu dengan setengah kecepatan dari biasanya selama 30 detik. 3. Afirmasi kehadiran. Ulangi. Kecepatan adalah pilihan, bukan kewajiban. Saya memilih untuk hadir. Tujuan dari menit pertama ini adalah memecahkan pola autopilot yang memaksa kecepatan. Menit kedua, kunci pada gerakan sadar, the intentional motion. Kedua, kamu harus menenangkan sistem sarafmu melalui gerakan yang lambat dan disengaja. 1. Teknik mindful walking. Berdiri dan mulailah berjalan sangat lambat. Fokus pada setiap pergerakan kakimu. Angkat, ayun, sentuh tanah. Rasakan sentuhan kaus kaki, kontak dengan lantai. Lakukan selama 60 detik. 2. Bernapas lebih dalam. Tarik napas penuh selama 4 detik dan hembuskan 8 detik melalui mulut. Penghembusan yang lebih panjang secara fisik memaksa tubuhmu untuk tenang. Tujuan dari menit kedua ini adalah menciptakan keselarasan antara pikiran dan tubuh. Ketika tubuh bergerak lambat, pikiranmu akan lebih mudah mengikuti. Menit ketiga, nikmati micro ritual, the present taste. Ketiga, kamu harus mengubah tugas rutin menjadi ritual yang disadari dan dinikmati. 1. Pilih 1 ritual harian. Pilih satu kegiatan harian yang biasa kamu lakukan sambil terburu-buru, misalnya minum, mencuci tangan, atau memakai sepatu. 2. Lakukan dengan penuh indera. Lakukan ritual itu seolah-olah kamu melakukannya untuk pertama kalinya. Saat minum, rasakan suhu, aroma, dan tekstur cairan di lidahmu. Fokuskan 100% perhatianmu pada pengalaman itu. Tujuan dari menit ketiga ini adalah melatih kemampuan menikmati. Kualitas hidup tidak terletak pada apa yang kamu lakukan, tapi pada bagaimana kamu melakukannya. Menit keempat, definisikan kemenangan lambat, the process over outcome. Keempat,
kamu harus mengubah fokus dari hasil akhir ke proses yang sedang kamu jalani. 1. Tulis keindahan proses. Tuliskan 2 hal yang kamu nikmati dari pekerjaan atau tantangan yang sedang kamu hadapi, bukan hasilnya. Contoh, saya menikmati ketenangan saat menulis, atau saya menikmati rasa sakit saat workout. 2. Tentukan tujuan slow start. Untuk tugas besarmu, tentukan, saya akan mulai tugas ini dengan kecepatan 50% selama 10 menit pertama. Tujuan dari menit keempat ini adalah meyakinkan otakmu bahwa proses itu sendiri adalah reward. Ini adalah inti dari slow living. Menit kelima, kembali ke alur dengan niat. Kelima, kembalilah ke aktivitasmu dengan membawa mindset baru ini. 1. Lakukan aksi slow start. Mulai tugasmu dengan sengaja melambat. 2. Terapkan jeda sadar. Setiap kali kamu meraih ponsel, ambil jeda 3 detik, tarik napas, dan tanyakan, apakah ini menambah nilai atau hanya membuang waktu? Jika tidak menambah nilai, letakkan kembali. Tujuan dari menit kelima ini adalah mengunci perubahan. Kamu telah memilih untuk menjadi pelaksana yang penuh kesadaran, bukan pelari cepat yang buta. Kesimpulan, slow living bukanlah tentang melakukan lebih sedikit. Itu tentang melakukan dengan lebih bermakna. Perlambat frekuensimu, dan kamu akan menemukan ketenangan, kejelasan, dan kebahagiaan yang selama ini kamu cari.